Shalom saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama meskipun kita masih beribadah secara online. Saya percaya hari ini kita ada sebagaimana kita ada semuanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh bertatap muka, kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Itu semuanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita saudara ya, saya share screen. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita, karena ada saatnya atau ada waktunya kita tidak bisa berkumpul lagi dengan mereka karena berbagai hal atau peristiwa atau banyak yang akan kita alami gitu ya. Kita tidak bisa berkumpul lagi dengan mereka. Sebagai manusia, ada saatnya kita akan mengalami kesendirian atau perasaan kesepian menghampiri kita, dan kita mulai bahwa hidup kita itu merasa hampa. Ya, saya akan memberi tema khotbah pagi hari ini tentang kesendirian. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam kesendirian. Tidak peduli sebaik apapun istrinya, tidak peduli sebaik apapun suaminya, orang tuanya, anaknya, ada saatnya setiap kita akan mengalami kesendirian dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan membawa saya banyak dalam pengalaman tentang kesendirian dalam kehidupan saya. Ketika saya hendak masuk sekolah Alkitab, dan karena keberadaan saya dan saya tidak tahu harus mendapatkan uang dari mana untuk saya boleh masuk sekolah Alkitab, saudara. Selama 1 tahun dari SMP saya tidak sekolah, dan Tuhan izinkan saya masuk di situ dalam sebuah pergumulan yang berat. Ya, saya ingin masuk sekolah Alkitab. Saya tidak bisa mengandalkan orang tua saya atau saudara saya karena memang tidak memungkinkan hal itu, saudara ya. Saya sering berdoa sendiri bersaat teduh, dan saya juga seringkali berdoa puasa di Taman Doa Getsemani Ungaran. Di situ saya benar-benar merasakan bahwa pertolongan Tuhan luar biasa ya. Dan singkat ceritanya saya masuk sekolah Alkitab ya. Awal-awal ketika saya hendak masuk sekolah Alkitab, saudara, saya berada di asrama. Saya juga Tuhan izinkan masuk dalam kesendirian karena di situ saya nggak punya saudara, nggak punya teman ya, masih baru gitu, saudara ya. Saya masih ingat waktu itu ketika saya pergi ke Jakarta, saya itu hanya membawa uang 250, dan buat naik kereta kurang lebih 100-an gitu ya, saudara ya. Kemudian buat daftar ulang dan sebagainya, uang saya kemudian habis, saudara. Dan saya nggak punya tempat pelayanan waktu itu karena memang baru-baru, saudara ya. Udah mulai sekolah, saya nggak punya buku. Kemudian saya nyari-nyari buku, ngambil buku di tempat sampah, ada buku yang masih kosong, saya gunting, kemudian saya gunakan untuk saya menulis, saudara ya. Dan beberapa hari saya juga mandi tidak pakai sabun karena memang kondisi juga sedang tidak memungkinkan, saya nggak ada duit ya. Di situ saya banyak bergumul, berdoa hadapan Tuhan ya. Saya banyak berdoa di ruang doa. Di asrama itu ada ruang doa, saudara ya. Kemudian juga kadang-kadang saya berdoa di balkon atas di asrama itu ya. Di situ saya benar-benar merasakan bahwa di dalam pergumulan yang berat ya, Tuhan izinkan saya mengalami hal itu, saudara. Dan masih banyak lagi pengalaman di mana Tuhan membawa saya dalam sebuah pergumulan yang berat dan tidak mungkin saya ceritakan semuanya. Yang terakhir, saudara, saat saya sedang sakit dan diisolasi mandiri hampir 3 minggu, saudara ya. Di situ saya hanya berada di kamar sendiri. Saya tidak bisa
menyentuh atau memeluk anak istri saya, karena memang saya juga lagi isoman sendiri, saudara ya. Yang biasa saya bangunin Hansel, saya cium Hansel, bangunin Felix juga seperti itu, saya kemudian tidak bisa melakukannya lagi. Di dalam kesendirian yang saya alami, saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan pulihkan dan sembuhkan saya. Dan puji Tuhan, Tuhan pulihkan dan sembuhkan saya. Saudara, ketika kita mengalami kesendirian atau kesepian, kita merasa bahwa kita tidak sanggup berbuat apa-apa, ya. Kita berpikir bahwa kesepian yang kita alami itu, bila kita terus larut di dalamnya, itu akan bertambah nyaman dan menetap dalam diri kita. Dan bila kita tidak melawan pemikiran itu, maka akan timbul perasaan mengasihi diri sendiri dan menganggap bahwa diri kita itu nggak berarti lagi, saudara. Saudara, dalam Alkitab ada seorang yang kita sudah kenal, saudara ya, Daud ya, adalah seorang yang hebat dan tangguh, berani melawan binatang buas. Dengan gagah berani dia juga melawan raksasa Goliat, saudara. Bahkan pada akhirnya dia menjadi raja Israel, saudara. Namun Daud tidak luput dari perasaan kesepian dan merasa bahwa hidupnya itu jauh daripada Tuhan. Itu tertulis dalam Mazmur 22 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dikatakan demikian: Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi engkau tidak juga tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, Daud merasakan hidupnya merasa sepi, hidupnya merasa hampa, seolah-olah Tuhan meninggalkannya. Dan si Daud ini berseru, namun dia merasa bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengar seruannya. Dia berseru siang malam tetapi Tuhan tidak menjawab, dan hatinya tidak tenang. Kemudian dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan juga, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saudara, Daud mengalami masa-masa bahwa seolah-olah hidupnya nggak ada artinya lagi, seolah-olah hidupnya tidak berguna lagi. Bahkan dikatakan, aku ini ulat bukan manusia, ya, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Daud berada dalam posisi bahwa hidupnya sepertinya atau seolah-olah tidak ada artinya. Namun kita tahu, saudara, kisah tentang Daud ini, ya, Daud pada akhirnya hidup tetap mendekat kepada Tuhan. Dia tetap berpaut kepada Tuhan, hatinya tetap mengasihi Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan izinkan kita masuk di dalam kesendirian? Ada beberapa poin yang akan saya bahas, saudara. Yang pertama, mengapa Tuhan izinkan kita masuk dalam kesendirian? Supaya kita memiliki saat teduh secara pribadi. Di saat Tuhan mengizinkan kita masuk dalam kesendirian, Tuhan izinkan kita supaya kita memiliki banyak waktu bersama dengan Tuhan. Di dalam kesendirian itu, saudara, Tuhan pingin supaya kita juga belajar untuk kita boleh dapat mengukur atau mengevaluasi kehidupan kita. Kita evaluasi kehidupan kita, ya, dan kita benar-benar merasakan saat teduh bersama dengan Tuhan. Saat Daniel mengalami kesendirian, ia berdoa dan bersaat teduh setiap hari di hadapan Tuhan. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-12 sampai 11 ayat yang sampai ayat yang ke-12, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya,
dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, ya, seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian ayat yang ke-12, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara, kita tahu tentang kisah Daniel ini, saudara, ya, bahwa pada waktu itu Daniel memiliki kedudukan yang tinggi, saudara, ya. Dia menjadi orang kepercayaan dari Raja Darius. Namun banyak orang-orang yang tidak menyukai atau tidak senang. Para wakil raja dan pejabat tinggi tidak menyukai Daniel ini, saudara, ya. Mereka berusaha bagaimana cara memfitnah atau menjatuhkan Daniel ini. Namun mereka tidak mendapati hal itu karena Daniel hidupnya benar-benar bersih, jujur dia. Hanya satu yang menjadi kelemahan Daniel adalah bagaimana ketaatan Daniel kepada Tuhan. Makanya mereka kemudian mendesak si Raja Darius supaya memberi perintah bahwa barang siapa yang tidak menyembah kepada Darius atau menyembah kepada Allah lain atau menyembah pada sesuatu dalam selama 30 hari, dia harus mendapatkan hukuman, yaitu dimasukkan ke dalam gua singa. Dan ayat yang ke-12 itu, saudara, orang-orang ini mendapati Daniel atau Daniel tertangkap basah bahwa Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Tidak ada cara lain, ya, Daniel harus dihukum, ya. Kemudian singkat ceritanya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Saya percaya dalam kesendirian di gua singa, saudara, ya, Daniel ini berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa semalam-malaman, bergumul memohon pertolongan Tuhan. Dan singkat ceritanya Tuhan menyelamatkan Daniel. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kita masuk dalam kesendirian? Supaya kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman yang maksimal adalah waktu kita sedang dalam kesendirian, ya. Ketika kita dalam kesendirian, kita bisa melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita benar-benar merasakan, aduh, luar biasa hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa berjam-jam berdoa dalam hadirat Tuhan. Kita merasa nyaman, kita merasa damai, dan kita boleh menemukan Tuhan. Di dalam keintiman itu, saudara, bersama dengan Tuhan, kita benar-benar mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar merasakan Tuhan benar-benar hangat hadir dalam kehidupan kita. Di dalam kisah Alkitab ada seorang tokoh yang luar biasa, namanya Musa, saudara. Kita tahu bahwa Musa mengalami keintiman dengan Tuhan ketika Tuhan memanggilnya supaya Musa naik ke atas gunung. Tuhan sendiri yang memanggil Musa supaya Musa naik ke puncak gunung. Di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, di atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Saudara, Tuhan memanggil Musa supaya Musa naik ke gunung atau ke puncak gunung Sinai itu. Dan Musa mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Selama 40 hari 40 malam Musa berada di gunung Sinai bersama dengan Tuhan. Tuhan banyak berbicara kepada Musa, ya, dan Musa benar-benar memiliki atau mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Musa banyak mendapatkan perintah atau suara Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang menulis 2 loh batu yang berisi perintah Allah kepada umatnya. Ini pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Musa. Saudara, jika saat ini mungkin kita mengalami kesendirian, jadikanlah hal itu sebagai kesempatan untuk kita boleh menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin di dalam kesendirian itu kita boleh merasakan Tuhan, kita boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam kesendirian? Supaya
rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan izinkan kita masuk dalam kesendirian karena di balik kesendirian itu ternyata ada rencana Tuhan. Kita mungkin tidak melakukan sesuatu kesalahan. Kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Kita mengalami banyak pergumulan. Banyak orang mungkin membenci kita. Banyak orang mungkin tidak suka dengan kita. Dan kemudian kita masuk dalam sebuah pergumulan yang berat, yang kita sendiri tidak melakukannya. Namun percayalah, di balik semua itu ada rencana Tuhan. Sambil kisah yang tidak asing lagi buat kita, yaitu Yusuf. Ya, kita tahu bahwa Yusuf ini mengalami kesendirian ketika saudara-saudaranya menjualnya kepada orang asing dan Yusuf ini dijadikan budak. Kisahnya kita tahu saudara ya, bahwa Yusuf ini adalah orang kesayangan ayahnya, ya. Dan Yusuf diberi perintah kepada ayahnya supaya mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak suka apa yang dilakukan oleh Yusuf, kemudian Yusuf dilemparkan atau dibuang ke dalam sumur kosong. Kemudian saudara yang lainnya supaya memberi perintah kepada saudaranya, memberitahu bahwa Yusuf ini dimakan oleh binatang buas. Dipotonglah satu ekor domba, kemudian darahnya ini ditaruh di jubah yang maha indah, dan ayahnya percaya bahwa Yusuf mati karena binatang buas. Yusuf kemudian dijual dan dijadikan budak, saudara. Kemudian dia tinggal di rumah Potifar. Di rumah Potifar, saudara, dia juga mengalami sesuatu yang tidak enak. Ya, dia menjadi orang kepercayaan, namun istri Potifar seringkali menggoda Yusuf karena Yusuf mungkin perawakannya yang bagus, saudara. Dia seorang yang ganteng, saudara ya. Dan Yusuf mengalami kesendirian ketika istri Potifar memfitnahnya. Yusuf tidak melakukan sebuah kesalahan, namun istri Potifar memfitnahnya, dan kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf tidak melakukan sebuah kesalahan, namun dia harus mengalami penderitaan. Dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itulah dia bertemu dengan juru roti dan juru minuman. Ya, ketika mimpi yang disampaikan oleh mereka terjadi, saudara ya, dan kemudian singkat ceritanya juru minuman ini diangkat kembali menjadi pegawainya raja. Namun juru minuman ini melupakan apa yang menjadi jasa atau kebaikan yang pernah dilakukannya. Memang saudara ya, terkadang di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang melupakan jasa atau kebaikan yang kita lakukan. Jangan kemudian kita menjadi kecewa, saudara ya. Namun terkadang mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Kita harus belajar untuk kita legowo, kita menerima ya, bahwa biarin aja ya, ketika kita sudah melakukan sebuah kebaikan, biarlah kebaikan kita terus kita lakukan. Terserah orang mau ingat apa yang kita sudah lakukan atau tidak. Yusuf kemudian dilupakan kebaikannya oleh juru minuman dan diperpanjanglah ya, 2 tahun dia tetap berada dalam penjara ya. Saya percaya semuanya diizinkan Tuhan. Di dalam kesendirian itu ya, Yusuf benar-benar menyerahkan kehidupannya dalam tangan Tuhan, dan lihat rencana Tuhan tergenapi ya. Kemudian Yusuf akhirnya menjadi penguasa karena dia bisa mengartikan mimpi dari sang raja, saudara, dan dia menjadi penguasa ya. Ketika dia menjadi penguasa ya, dia nomor 2 setelah raja, dan dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Sebenarnya ada kesempatan buat Yusuf untuk dia membalas dendam apa yang sudah pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Namun Yusuf tidak melakukannya. Karena Yusuf artinya baik, dia tulus ya, dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan peristiwa itu terjadi 17 tahun ya. Yusuf mengalami pergumulan, penderitaan semenjak dia dibuang di sumur dan kemudian dia menjadi penguasa, saudara. Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu
bangsa yang besar. Saudara, lihat bagaimana Yusuf memiliki hati yang bersih. Dia berbicara kepada saudara-saudaranya bahwa mereka mungkin mereka-rekakan yang jahat, tetapi di balik semuanya itu ternyata Tuhan sudah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di dalam kehidupan kita, bila mungkin sesuatu terjadi, ada orang tidak suka dengan kita, biarin aja saudara ya, waktu yang akan membuktikan. Waktu membuktikan proses yang begitu panjang yang dilalui oleh Yusuf selama 17 tahun. Namun lihat, di balik semuanya itu, rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Yusuf. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengapa Tuhan izinkan kita masuk di dalam kesendirian? Supaya kita belajar hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa hidup kita diatur, dituntun oleh Tuhan. Dan kita tidak bisa memaksa kehendak kita untuk melakukan segalanya demi kepuasan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, aduh kita pengennya ini, pengennya yang enak-enak saudara ya, pengennya yang seperti yang kita mau saja ya. Saudara, Yesus mencontohkan ketika dia mengalami kesendirian ya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani yang tercatat dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Dalam kesendirian yang Yesus alami, ia berdoa supaya bukan kehendaknya yang terjadi, namun biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Ya, Lukas 22 ayat yang ke-42 saya akan bacakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Yesus berada dalam sebuah pergumulan yang berat, yang luar biasa dia alami. Ya, saya tahu bahwa ini adalah pergumulan yang sangat berat. Yesus tahu bahwa hidupnya itu akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dia berdoa kepada Bapaknya, jikalau engkau mau ambil cawan ini Tuhan, jangan terjadi, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Dan kita tahu kisah ini saudara ya. Dan Yesus akhirnya disiksa, dia mengalami penderitaan, dia disalibkan saudara ya. Bahkan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia merasakan bahwa benar-benar dia merasa seorang diri. Oleh sebab itu dia berdoa ya, Eli Eli lama sabachthani, di dalam Matius 17 ayat yang ke-45 sampai 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. 3 jam Yesus tergantung di atas kayu salib. Dari pagi dia mengalami siksaan yang cukup berat. Saya tahu ini pergumulan yang sangat berat yang Yesus alami ya. Seolah-olah dia menanggung beban sendiri. Dan dia berkata, dia berdoa, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara, pergumulan ini cukup berat ya untuk menebus dosa manusia. Namun menjelang akhir kehidupannya, Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Dalam Lukas 23 ayat yang ke-46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di akhir kehidupan Yesus menyerahkan kehidupannya, menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, sang pemilik hidupnya, sang pemilik nyawanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jikalau kita mungkin saat ini Tuhan izinkan masuk dalam kesendirian, jangan kita cari orang yang sedang mengalami kesendirian. Kalau saat ini mungkin kita ditolak oleh orang dunia,
jangan kita mencari orang yang sedang tertolak oleh dunia. Kalau kita sedang kecewa, putus asa, jangan cari teman yang senasib dengan kita. Kalau kita merasa ditolak oleh gereja, oleh orang-orang yang ada, kita kecewa, kita kemudian mengalami kepahitan, jangan cari orang yang sedang mengalami kepahitan dengan gereja. Kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa, malah akan membuat kita semakin kecewa dan melemahkan iman kita, saudara. Saat Tuhan izinkan kita masuk dalam kesendirian, kita cari Tuhan yang mungkin memang sedang mengizinkan itu terjadi. Karena apa? Karena Tuhan mau sendirian dengan kita. Ubah kesendirian itu menjadi sesuatu yang berguna. Ubah kesendirian itu untuk kita mencari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadikanlah kesendirian itu menjadi kesendirian yang tidak menghancurkan kita, kesendirian yang membuat kita mengasihi diri kita sendiri. Namun kita datang kepada Tuhan. Biarlah kesendirian itu tidak menghasilkan kepahitan, dendam, dan kekecewaan. Di dalam kesendirian yang Tuhan izinkan, pergumulan yang begitu berat yang kita alami, ya, mari saudara kita belajar untuk kita memiliki saat teduh bersama dengan Bapa di surga. Karena di saat teduh itu kita bisa mengevaluasi hidup kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan lebih dari itu, saudara, ya, ketika kita mengalami kesendirian, bila itu kita membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita percaya bahwa dalam kesendirian itu ada rencana Tuhan yang akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Dalam kesendirian itu mari kita belajar untuk kita hidup dalam kehendak Bapa. Biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami, Tuhan. Kami percaya dalam setiap pergumulan, dalam masalah, dalam situasi yang berat yang kami alami, Engkau ada di situ memberi kekuatan kepada kami. Kami tidak pernah sendiri, ya Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada menguatkan kami, Tuhan, supaya kami belajar mencari Tuhan, bersaat teduh, menjalin keintiman bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di balik semua masalah yang kami alami, ada rencana Tuhan di dalamnya. Ajar kami Tuhan hidup dalam kehendak-Mu, Tuhan, supaya hidup kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga memberkati setiap jemaat yang ikut dalam ibadah Zoom pagi hari ini, Bapa. Ya, firman Tuhan meneguhkan kami semuanya. Terpuji nama-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.